Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pak Hafiz di pembelajaran online kelas 3 Atorik. Sebelum kita mulai pelajaran, Pak Hafiz sedikit berikan informasi. Nantinya di akhir minggu ini, di hari Sabtu atau di hari Minggu, nanti Pak Hafiz mau mengecek hafalan kalian ya. Nanti mungkin pakai video atau pakai rekaman suara. Pak Hafiz mau lihat hafalan kalian untuk surat Al-A'la ya, nanti Sabtu atau Minggu ya. Nah, setiap waktu yang belum lancar dilancarkan dulu, yang belum hafal silahkan dihafalkan, karena itu tugas dari kelas 2 ya. Coba kelas 3 masih ingat atau enggak, atau sudah lupa atau sudah lancar ya. Nanti hari Sabtu atau Minggu Pak Hafiz minta untuk video atau suaranya ya, untuk hafalan surat Al-A'la dulu. Oke, sekarang kita lanjutkan pembelajarannya. Kemarin sudah, sekarang berarti sampai di halaman 52. Dibuka halaman 52 ya. Sudah masuk ke subtema 2. Kita masuk pembelajaran 1. Kita lihat. Ayo mengamati, perhatikan gambar Udin berikut ini. Kamu dapat menemukan perubahan yang dialami Udin berdasarkan gambar tersebut. Udin, perhatikan. Dari masih bayi digendong mamanya, kemudian Udin merangkak ya, ini berangkang. Terus ini Udin belajar berjalan. Dari digendong, merangkak, kemudian belajar berjalan. Perubahannya apa berarti? Perubahannya adalah, nah ini bawahnya. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah, perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai sekarang ini adalah, Udin, jawabannya Udin semakin baik dalam bergerak. Kalian tulis, Udin semakin baik dalam bergerak ya. Kalian tulis. Nah, ini dari bayi belum bisa bergerak, digendong terus, cuma tangannya yang gerak-gerak. Kemudian tambah pinter, bisa berangkang ya, ini bisa merangkak. Terus ini latihan berjalan. Nanti kalau sudah latihan berjalan, nanti bisa berjalan sendiri, tapi masih sering jatuh ya. Adik bayi itu kan sering jatuh ya, jalan sendiri masih jatuh. Nanti semakin besar, masuk SD, sudah bisa jalan sendiri dan berlari, sudah bisa berlari, bisa lompat-lompat. Nah, itu adalah pertumbuhan Udin dalam bergerak. Jawabannya apa tadi? Udin semakin baik dalam bergerak. Kalian tulis. Bawahnya masih Udin lagi. Sekarang Udin masih bayi, minum susu, ngedot pakai dot. Nah, sekarang Udin sudah SD, makan sendiri, pakai piring, gelas, sendok, garpu, makan sendiri. Nah, ini cuma ngedot pakai dot ini. Perubahan yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini adalah, dilihat ukurannya ya, masih kecil, ini sudah besar karena makan makanan yang bergizi ya. Ini kecil, sekarang Udin sudah besar. Perubahannya adalah Udin tumbuh semakin besar. Bisa kalian tulis di sini, Udin tumbuh semakin besar. Salah satunya adalah karena makan dan minumannya Udin bergizi. Makan dan minuman bergizi itu akan mempengaruhi pertumbuhan kalian ya. Ini Pak Hafiz tadi beli ini yogurt Cimori. Nah, ini sehat bergizi. Terus, ayo menulis, apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Oh, jelas ya, semua anak tumbuh dan berkembang. Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Informasi yang dapat kamu tanyakan tentang pertumbuhan dan perkembangan, misalnya berat dan tinggi badan saat lahir. Selain itu, kamu juga dapat mencari informasi mengenai kemampuanmu dalam merangkak dan berjalan. Lakukan kegiatan wawancara ya. Tahu wawancara?
Wawancara itu ada orang tanya ke orang lain ya, mencari informasi, itu adalah wawancara. Kepada orang tua di rumah untuk mendapatkan informasi tersebut. Tuliskan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang ingin kamu tanyakan. Nah, di sini sudah ada. Berarti kalian sebelum wawancara itu harus menyiapkan daftar pertanyaan dulu biar gak bingung ya. Disiapkan dulu daftar pertanyaan, nanti ketemu orangnya baru ditanyakan satu-satu. Itu adalah wawancara. Nah, sekarang berarti kita harus menyiapkan pertanyaan. Karena yang kalian wawancara adalah orang tua ya, nanti kalian siapkan soal dulu, nanti tanyakan ke orang tua. Ya, nanti kamu akan mendapat informasi, mendapat cerita tentang kamu masih bayi, masih kecil seperti apa ya. Jawabannya nggak perlu ditulis, tapi sekarang kita harus menyiapkan soalnya dulu. Oke. Soal yang pertama, apa ya? Yang perlu kalian tahu itu adalah ya ini tadi berat badan dulu. Nomor 1 tulis di sini ya. Nomor 1. Berapa berat badanku saat lahir? Tanda tanya. Berapa berat badanku saat lahir? Tanda tanya. Saya lagi. Berapa berat badanku saat lahir? Tanda. Jangan lupa tanda tanya. Nah, kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Berapa berat badanku ketika lahir? Terus nomor 2, apa ya, berat badan berarti panjang ya, panjang. Nomor 2, berapa panjang tubuhku saat lahir? Tanda tanya. Berapa panjang tubuhku saat lahir? Itu nomor 2, nanti kalian tanyakan mama atau papa ya, supaya tahu. Jawabannya nggak perlu ditulis, yang penting nanti kamu dengarkan cerita ya, itu nanti kamu tahu kecilmu itu seperti apa nanti. Nomor 3 makanan. Nomor 3, apa saja yang saya makan ketika bayi? Nah, itu. Apa saja yang saya makan ketika bayi? Ya. Apa saja yang saya makan ketika bayi? Itu nomor 3 ya. Untuk bayi kamu makannya apa? Nanti kamu dikasih tahu sama mama sama papa. Waktu kecil kamu itu makannya apa? Nomor 4. Berjalan. Nomor 4 ya. Pada usia berapa saya bisa berjalan? Pada usia berapa saya bisa berjalan? Tanda tanya. Pada usia berapa saya bisa berjalan? Ya. Ada yang cepat, jalannya bisa cepat, ada yang lama, ya beda-beda. Terus terakhir ini ya, jalan sudah, sekarang ini pertumbuhan selanjutnya adalah makan, ya. Salah satu tanda pertumbuhan adalah bisa makan sendiri. Ya, nomor 5. Pada usia berapa saya bisa makan sendiri? Kalian tulis. Pada usia berapa saya bisa makan sendiri? Ya, itu pertanyaan nomor 5. Ada yang masih didulang sampai sekarang, disuapi sampai sekarang? Sudah kelas 3 sudah bisa makan sendiri. Ya. Itu adalah 5 pertanyaan yang nanti kalian tanyakan ke orang tua. Sekali lagi jawabannya tidak perlu dicatat, tidak perlu ditulis, kalian dengarkan saja jawaban dari orang tuamu. Terus lanjut halaman 54. Baliknya. Disimak ya. Disimak, kalian lihat bukunya dulu. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar.
Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Tuh ada gambarnya. Akan tetapi setelah tumbuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Nah, waktu masih bayi, karena masih bayi ya, pegang botol susu saja susah, berat, nanti tumpah, nanti jatuh. Tapi Edo sudah besar, pakai gelas yang besar pun nggak masalah. Itu adalah tumbuh dan berkembang. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Coba lakukan gerakan kuat dan lemah pada tangan sesuai perintah berikut. Lakukan gerakan kuat seperti orang yang sedang mendorong meja. Ketika sedang mendorong meja, maka kita melakukan gerakan kuat. Harus pakai tenaga, ngotot ya. Itu gerakan kuat. Sedangkan gerakan lemah seperti orang yang memegang kapas. Oke, ini digaris bawahi. Oke, digaris bawahi seperti ini. Gerakan kuat, gerakan lemah ya. Ada gerakan yang perlu tenaga besar, ada yang tidak memerlukan tenaga besar. Gerakan kuat dan gerakan lemah. Contohnya itu tadi, gerakan lemah seperti orang memegang kapas. Tahu kapas ya? Kapas itu sangat ringan, jadi dipegang tok gini, yus, ya tidak perlu tenaga yang besar karena kapas sangat ringan. Beda dengan mendorong meja tadi, perlu gerakan yang kuat, perlu tenaga. Nah itu bedanya. Sebelahnya, mari mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Ini kita bahas sedikit saja ya. Gerakan pertama mengangkat tangan kanan, lalu tangan kiri, tangan kanan, tangan kiri. Gerakan kedua, turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan turun. Terus gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping. Lalu bengkokkan sehingga membentuk huruf U. Direntangkan kemudian dibengkokkan sehingga membentuk huruf U. Ini ya, huruf U. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Pergelangan tangan itu ini, ya ininya. Ingat, perlahan-lahan, jangan cepat-cepat, nanti kesleo malah sakit ya. Pelan-pelan saja. Gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Gerakan kelima adalah mengacungkan kedua tangan ke depan dengan kuat, lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Perhatikan, ini dibalik. Membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat. Misalnya tepuk tangan dengan 2 jari. Tepuk tangan dengan 2 jari. 1, 2. Tepuk tangan. Empat jari. 6 jari. 8 jari. Ya. Dan yang terakhir 10 jari. Dari 2, 4, 6, 8, 10 jari. Lanjut. Halaman 58. Lakukan kegiatan tersebut secara berulang. Oke, bawahnya, ayo berlatih. Nih, tak bacakan. Badan kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan, dari 1 sampai 100, 1 sampai 99. Lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluh ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi pelajaran itu
Semakin lama nanti semakin banyak. Untuk kelas 1 tambah-tambahan dulu yang gampang, dan nanti kelas 2 tambah naik, kelas 3 juga tambah naik. Terus sebelahnya penjumlahan tanpa teknik menyimpan, ini harusnya sudah kalian pahami dan bisa kalian kerjakan dengan baik ya dari kelas 1 sampai sekarang. Ayo jangan sampai salah ya, ini gampang sekali. Tanpa menyimpan berarti tinggal ditambah-tambahkan saja. 3 tambah 4 sama dengan 7, ingat dari belakang. 3 tambah 4 sama dengan 7, 9 tambah 0 sama dengan 0, kalian tulis. 6 tambah 2 sama dengan 8, 1 tambah 5 sama dengan 6 ya, kalian kerjakan sendiri. Pak Hafiz yakin harus betul semua ya, ini gampang sekali. Lanjut halaman 60. Nah ini baru, ini kita lewati, pusing ya kalian, langsung ya pakai cara bersusun. Halaman 61, menyelesaikan penjumlahan dengan menyimpan ya, nabung. Sudah pernah diajari kelas 2, yuk kita ingat-ingat lagi. Nah ini contohnya, dari belakang dulu. 0 tambah 0 sama dengan 0, 0 tambah 0 sama dengan 0. Lah 2 tambah 9, nah, tulis saja wis. Oke, 0 tambah 0, 0 ya. Nah, 2 ditambah 9 berapa ini? 9. Ada 9 tambah 2 10, 11. Jawabannya 11. Gimana ini nulisnya? Pak langsung ditulis di sini Pak, 11 Pak. 1 tambah 2 3 Pak. Seperti ini. Oh, salah ya. Ingat-ingat lagi, ternyata walaupun ini 2 tambah 9 ini kan 11 toh, kita tulis yang belakang saja. Yang belakang kita tulis di bawah, yang satunya nabung ke depannya. Nah, ingat lagi toh, pelajaran kelas 2 sudah pernah. Tadi sini ada satunya nabung menyimpan ya. Punya tabungan 1 tambah 1 tambah 2 sama dengan 4. Nah ini jawabannya ya. Jangan ditulis di sini semua 11 ya, diingat-ingat lagi. Seperti itu. Oke, kali lagi ya, nomor 1 kita jawab bersama-sama. Nomor 1, 5 tambah 8, kita tulis lagi. Lima tambah 8 berapa? 5 tambah 8, 8 tambah 5, 5 tambah 8. Jawabannya adalah 13. Nah, saya ingatkan lagi, yang ditulis yang mana, yang depan atau yang belakang? Yang belakang. 3-nya di sini, 1-nya nabung di sini ya, bukan di sini, bukan di sini, tapi depannya persis. Karena ini ke sini, ya nabungnya di sini. Nah, ingat-ingat di sini punya tabungan 1, dihitung ya. 1 tambah 6, 7. Jangan lupa dihitung karena punya tabungan. 4 tambah 2, 6. 2 tambah 3, 5. Nah, seperti itu ya. Nih, nomor 1 bisa kalian tulis. Nomor 2, 3, dan 4 kalian coba kerjakan sendiri. Ininya juga ditulis ya. Tabungannya juga ditulis. Oke, itu dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan dikerjakan soal-soalnya. Diperhatikan karena ini matematika. Dicek lagi yang ini tambah-tambahan. Jangan sampai salah.
Ya, selamat mengerjakan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.